Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judulnya Imam yang dibenci ketika dia memimpin salat, dan istri yang durhaka, tidak mentaati suami dalam hal-hal yang dibenarkan. Ada 4 buah hadis. Hadis yang pertama dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasatun, ada 3 orang, la tujawizu salatuhum adanahum. La tujawiz, yang tidak tujawiz, melewati salat mereka, azanahum, telinga mereka. Yang pertama, al-abdul abiq, budak hamba saja yang lari daripada tuannya, hatta yarji', sampai dia kembali. Yang kedua, imra'atun, seorang perempuan atau istri, batat, yang dia tidur semalaman, wa zawjuha, sementara zawjuha, suaminya, alaiha, kepadanya, sakhit, marah atau murka. Yang ketiga, imamun, seorang imam, imamu qaumin, seorang imam yang mengimami suatu kaum atau mengimami suatu jamaah, wahum lahu karihun, sedangkan mereka terhadapnya iman itu benci, tidak suka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kita baca hadisnya dulu. Hadis kedua diriwayatkan dari Atha bin Dinar Al-Huzali rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Thalathatun, ada 3, la yaqbalu, yang tidak akan menerima Allah daripada mereka itu, salatun, satu salat pun, wala tas'adu ila sama', dan tidak akan naik terangkat salat mereka ke langit, wala tujawizu ru'usahum, dan tidak pula melewati kepala mereka, ru'us, kepala. Yaitu yang pertama, rajulun, seorang laki-laki atau seseorang yang amma qauman, amma, mengimami suatu kaum, mengimami suatu jamaah, wahum lahu karihun, sementara mereka benci kepadanya, lahu, kepadanya, karih, benci. Yang kedua, rajulun, seorang laki-laki yang shalla ala janazah, mengimami salat janazah, walam yu'mar, dia tidak disuruh dan tidak diperintah, nyorong-nyorong saja. Yang ketiga, imra'atun, seorang wanita, seorang istri yang da'aha, mengajaknya, zaujuha, suaminya, minal laili,
pada malam hari untuk tidur, abad dia enggan tidak mau, ada saja alasannya. Hadis sahih Ibnu Khuzaimah 1518. Hadis ketiga diriwayatkan dari Amr bin Al-Harith Al-Mustaliq. Ia berkata, asyaddun nasi adaban, sekeras-keras, sedahsyat azab yang menimpa manusia di hari kiamat ada isnan, ada dua orang. Pertama, imra'atun, seorang wanita yang asad, dia durhaka kepada suaminya, zaujaha, wa imam, dan imam suatu kaum, suatu jamaah, wa hum lahu karihun, mereka, wa hum, sementara mereka benci terhadapnya. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengimami salat di suatu tempat. Selesai salat dia berkata kepada orang-orang, aku lupa, nasitu, aku lupa bertanya kepada kalian semua sebelum tadi aku jadi imam, yaitu apakah kalian suka, reda aku menjadi imam kalian? Mereka menjawab, kami suka, kami reda. Siapa pula yang tidak akan suka diimami oleh pembela Rasulullah SAW. Kemudian Talha berkata, sesungguhnya aku mendengar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin, siapa saja seseorang yang amma, dia mengimami suatu kaum, suatu jamaah, wahum lahu karihun, sementara mereka benci kepadanya, lam tujawiz salatu uzunai, tidak melewati salatnya itu uzunaihi, dua telinganya, yang ini tidak diterima. Mari kita pahami satu persatu. Hadis pertama, disebutkan di sini ada tiga orang yang salat mereka tidak akan diterima. Tidak melewati telinga itu istilah untuk tidak terima. Jangankan naik ke atas sampai kepada Allah dilaporkan oleh malaikat, melewati telinganya saja tidak. Melebihi telinganya saja tidak. Tiga orang ini. Yang pertama, budak yang melarikan diri pada tuannya. Karena di zaman awak atau di tampek awak tidak ada budak, jadi tidak kita baca. Budak bukan pembantu, budak bukan pelayan, budak bukan pekerja, budak bukan anak buah, bukan pegawai. Budak adalah manusia yang diperbudak, yang sudah dicabut kemerdekaan dirinya karena dibeli di pasar budak, atau karena anak budak, atau karena orang merdeka kalah perang diperbudak. Jadi tidak kita panjangan. Yang kedua, jangan protes dulu. Ini amyang lah. Imra'atun, seorang perempuan, yakni seorang istri, batat itu tidur di malam hari. Bata tidur di malam hari. Tempat tidur mabit. Di ma lalu. Dia tidur, wa zawjuha, sementara suaminya, alaiha, atas dirinya, marah, sakit. Marah dalam hal-hal yang dibenarkan, dalam hal-hal yang diizinkan, apapun penyebab dia marah. Selagi marahnya dibenarkan, selagi marahnya diizinkan, selagi marahnya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau marah-marah sih tidak. Tak jadi sujud pangkan kironya cimolenya menelepon jako. Itu lain masalahnya marah.
Lebih terarah kepada suaminya mengajaknya tidur, sudah itu. Atau suaminya sudah tuh, besok dilanjutkan. Tidur dulu. Banyak nak kerja besok lah. Kalau kini saya kerja saudaranya, bukan, kau sakit loh. Macam-macam lah. Dalam hal yang baik lah, yang benar. Tentu termasuk berhubungan jima. Bangkang dia, menentang dia, tidak mau dia. Besok payah loh, ini saya saudaranya. Lalu lah dulu kecik suami. Tak. Itu berbahaya. Suami sagagah. Istilahnya suami istirahat. Istirahat suruh. Tak. So, no, awak ikut kerja nuzam nganggu susuanya. Payah lo aku. Ketaatan, kepatuhan itu yang penting seorang istri. Selagi dalam hal yang baik, dalam hal yang benar, selagi dia menyuruh untuk hal-hal yang tidak menurhakai Allah, tidak ada alasan. Ini suami. Ini semenjak istri diserahkan oleh ayahnya, walinya kepada suaminya, sudah berubah ketaatannya kepada suaminya. Siapapun suaminya. Tidak bangun suaminya lu. Bangun muahnya lu kan. Ya anu, ayo anu, dululah anu, kini si anu. Terus kini mi anu. Sinalah tak deraku itu. Jawab. Menjawab kepada lu kan. Selagi yang baik, selagi dia bagus, selagi disuruhnya hal yang tak berdosa, yang tak maksiat, taat itu yang penting. Taat suami surga di tangannya, tak beres. Kecuali disuruhnya untuk hal yang maksiat, yang berdosa. Disuruhnya nanti untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. Payalah malamu keluarnya. Ini dah. Suruhnya malalala kan di rumah ke rumahnya kok berbada ancak-ancak. Pakai baju erek tengok kamu sana. Ayo jalan. Jalan. Nak nak petua tu, nak muat tu, nak muat. Encarai kau biarlah je. Tak masalah tu. Paklah tu ulun ada. Ingat selagi yang baik-baik, yang bagus-bagus, lalu suaminya kesal marah sama dia, lantaran kok menjawab, kok membudu lah. Mana Bayu membudu pada menjawab? Lailah Bayu. Setiap keceran, setiap membudu, setiap kita membudu. Pulang suaminya membudu sekali. Misalnya begitu. Naik ke tengah ianya lah membudu sekali. Dan segala macam. Nah ingat kau. Itu nak kelamak suami saya tu tak begitu tu. Pokoknya taat tu surga di tangan. Lah salat 5 kali sehari semalam, dikerajakan hanya wajib-wajib, lalu taat suaminya. Gampang sampai surga kan? Surga. Kan itu kajian lampau. Kami yang lantaran songko bago. Ya kebaya lah. Kadi ulang melihat pangan. Cari nak bujang wala tu. Kalau kami laki-laki masih bisa cari nang gadi. Kalau pula tua. Sakit itu bukan marah, murka. Yang murka marah. Berarti sebenarnya bangi ke mah? Bangi. Apa saja latar belakang penyebabnya bangi? Kalau bangi itu dalam hal yang benar, dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan agama, marah dia. Siku masalah. Bangi nak berkelinci asen dak. Setiap bangi. Tagak orang banginya, payu orang banginya, duduk orang banginya, lalu orang banginya. Itu ndak. Itu suami penyalak namanya. Wa imamu qaumin. Alhamdulillah dulu kena ilmu aku. Wa imamu qaumin.
seorang imam yang mengimami suatu kaum atau suatu jamaah. Wahum lahu karihun. Sementara mereka lahu kepadanya karih, benci, tidak suka. Mari kita lompat kepada halaman 2. Benci itu harus dijelaskan dulu. Bukan benci masalah pribadi, masalah keduniaan atau masalah persaingan, tidak. Halaman kedua, di bawah sekali, imam yang dibenci makmumnya itu sehingga menyebabkan salatnya tidak diterima, ada beberapa hal. Yang pertama, orang itu tidak berhak jadi imam. Tidak pantas, tidak patut jadi imam. Ada sekian kekurangannya, kelemahannya. Dalam masalah agama, kok bacaannya lah, kok salatnya ragu, kok kebersihannya tidak selesai, kok alak ini tu. Dalam masalah-masalah yang tidak patut, tidak layak dia jadi imam. Atau ginilah tangga saudaranya itu bacaan tu malah suih ni saudaranya. Kareh juga ke muka. Karehnya ke muka, yang patut lai, yang pantas lai. Kau nak dapat kayu yang kampiang, abi hame bongkar dirasah, nak masalah dah. Ikut orang lai belakang. Ada guru belakang, ada ustaz, ada orang yang pasih lah. Tapi nyaman duduk yang kamu kau. Biasanya orang tak kekek orang gaek, atau orang sinan, atau maraso, maraso ingin lo, ada yang pandai lo nya, atau pengurus. Pengurus. Tidak suka kita, boleh tidak suka. Ketidaksukaan kita bukan lantaran pribadi, bukan kebencian lantaran persaingan bisnis, atau memperebutkan sesuatu di masa muda dulu. Bukan. Itu kebencian yang sifatnya dinami. Murni kebencian, tidak suka dalam masalah agama. Apalagi dia tidak mungkin alun patui jadi imam, walaupun dia dah tua. Kalau misalnya, cuma dia nak balik Makkah, lah mana sopati lah pakai lo baju gamis putih ya. Itulah lah mana berhak lo nya. Ko benci orang imam nak mode ko, jalakan naik kate. Diterima Allah, melewati telinga si tak salat. Artinya diterima salatnya. Diterima salatnya. Yang kedua, orang yang memiliki penyimpangan dalam masalah agama. Aduh, penyimpangan agama, yo keyakinan tu aneh-aneh memang. Kalau bahasanya nyocok mengerjakan dengan syiriak-syiriak kuah. Pahamnya paham yang menyimpang lah. Bahkan tiba di ibadat tu banyak ibadatnya tidak berdasarkan sunnah. Niru saja, baca-bacanya buku-buku, beraja indak serindak. Lalu ingin mengamalkan no. Nampak orang tak itu, cobalah tak itu. Aku namanya latah. Latah ko adalah tagia-tagia, suku-suku. Ba orang, mentulo. Ingin lo praktekkan itu. Pengurus semua saji. Ingin melaksanakan itu. Langsung jadi imam, tak suku orang. Imam mau dikoko, tidak nanya salahnya. Di kepala. Yang terima. Kalau tidak muah saja diganti, ditukar. Tidak usah salat imam tu. Tidak usah salat. Karena salatnya bisa tidak sah. Walaupun imam tu nama dosa, tapi kita tak bawa rendong. Walau tahunya salah. Tidak betul ikut dia.
Mesti kau petang lepas sampai ke salah seorang pengurus. Ada 5 kesalahannya. Tapi lah 2 kali sampai lainnya berubah. Salat Jumat. Bacaannya, walaupun iramanya santiang, suaranya kere, mudo, tapi nak itu kurangnya. Bacaan ayat tu. Jannatul ma'wa, jannatul ma'wa lah bertukar artinya kan. Wa idza ra'aita thamma dibaca thumma. Zanjabila menjadi zanjila. Ya ada sekian banyak lama sampean, kamu tak salah. Ndak suka Pak. Ndak ingin Pak, ndak suka Pak sebenarnya tak mahu menukar. Kan? Lai caliaknya Quran pi salah je. Calik Quran salah je kan. Mau baca Quran pi salah je. Apa sampean? Kalau ditukarnya lah digantinya lah mode bacaannya. Berarti kewajiban kita lah. Bukan nak menyebut orang dah. Tidak menyebut orang, tidak menunjuk orang, tapi kau harus diketahui oleh jamaah. Tidak suka hal seperti itu kita sampaikan, tidak suka Pak. Awak tidak salah. Imam Joko, kalau orang alim dan mengeciat, bisa salatnya diterima. Orang alim, orang tahu mengeciat, maksudnya salah. Walaupun orang lain ketujuh sadolanya, orang alim pun dipecik. Bisa, tertengok tak? Biasanya pendikingnya banyak. Ibu-ibu kok pendikingnya, apa pendikingnya gagahnya rencak. Misalnya, cilalai ikan pipi ini cek misalnya. Taruhlah begitu, agar rencak kok sialah, kok dimala tampaknya. Nah, di kami senang hati kami sajua, tawa apa tu? Kecek sia. Orang umum, tapi kecorangan alim yang faqih, yang mengerti sunnah Nabi, banyak yang salah, banyak yang kurang tak tapik. Kecik saya pecik cerang alim. Sebabnya nak tahu, nyonya mengertinya yang faham. Nah, dia mak kau kan hatinya apa enggaknya? Kereti, entahlah. Ada saja ya. Taran dulu, jalian dulu kalau amun menuka, nak amun yang meluan pengurus bertanggung jawab memerhentian. Tapi harus kecian dulu di masalahnya, di mana kurangnya, di mana teledornya, di mana tak batuannya. Ini penting ni, tanda wakaf pun jadi. Imam ku bukan hanya pandai membaca, tapi imam juga mengerti loh kaedah-kaedah, hukum-hukum, termasuk tata cara salat juga harus tahu. Tiba di sujud sajadah tu tahu loh di sujud tilawah sebenarnya. Itu sebenarnya. Anda suka kita, benci kita. Salatnya, salat imam tu yang tak sah. Tidak naik kata. Makmum tidak salah. Makmum kalau mengeciat. Kita lah mengeciat. Kalau mau batuan silakan serang. Batuan serang kau. Masalah. Zanjabila, zanjila berubah. Kalau sama di sana, kalau summa di kemudian berbeda. Kalau jannatul ma'wa, jannah kebun-kebun, taman-taman. Kalau jannah, cie sih, berbeda artinya, berbeda lah. Dan lain-lain contoh. Yang panjang tak panjang, yang pendek jadi panjang. Yang bisa tahu siapa? Tentu orang yang alim di bidang itu, yang mengerti itu. Kira-kira begitu. Contoh, bawa saya contoh kau ke mahkamahnya. Jadi nomor 3, kebencian itu tolak ukurnya adalah masalah tentang sunnah Nabi, syariat itu tolak ukurnya. Itu tolak ukurnya, bukan perasaan, bukan kebencian hati, bukan karena tolak ukurnya adalah benci karenanya tidak sesuai dengan sunnah. Ini jadi imamnya. Apakah segi bacaannya atau segi tata cara salatnya, atau memang panjang amek lu, panjang amek lu nak fitnah lu jadinya. Panjang amek itu jadi fitnah tanpa menimbang. Mari salatnya apa?
Ini panjang amat salatnya, sakit pinggang awaknya lah. Berarti tidak memahami tidak memahami situasi jamaah. Jamaahnya lokoh, baunya banyak lunggu-lungga. Banyak lunggu-lungga baunya. Kelab juga lah banyak, tidak patut diganti kelabnya. Ini panjang-panjangnya rukuk atau sujud. Melepuh-lepuh lah orang keluar belakang. Nah, dalam poin ketiga, kata Imam Al-Ghazali lah dalam kitab beliau, sekiranya segelintir dari orang-orang yang lurus agamanya membencinya, maka kebencian mereka itu harus diperhitungkan. Karena mereka yang tahu dengan ajaran agama. Ini patokannya bukan orang banyak. Itu demokrasi. Kalau demokrasi itu suara terbanyak. Salah tidak salah? Beko. Jadi mencari suara terbanyak. Kebenaran itu bukan ukurannya suara terbanyak. Apalagi agama. Kalau begitu salah Nabi Nuh. Sebab suara terbanyak ketika itu menyalahkan Nabi Nuh. Salah Nabi Ibrahim. Segera dibakar. Sebab suara terbanyak Ibrahim kau lah merusak akidah umat. Maka harus dibakar. Makanya kebenaran tidak boleh diukur dengan suara terbanyak atau banyak orang. Kebenaran tidak diukur. Kebenaran diukur dengan benar atau tidaknya benar. Maka makmum jamaah boleh mengusul kepada takmir masjid atau pengurus. Kalau imam yang seperti itu diganti, kau nak salat rusak. Kalau memang betul-betul nyata salahnya, nyata memang tidak sesuai dengan syariat karajonya, atau nyo sering melakukan perbuatan bid'ah yang memang tidak ada dasar sama sekali, boleh imam seperti itu jangan benci. Kalau awak menyonyoh-nyonyohnya ke muka, mendorong-dorongnya, atau pengurus menyuruhnya mangkek, pengurus berarti bersama-sama pengurus juga menanggung dosa. Bisa jadi salatnya pun tidak diterima oleh pengurus, karena dia menyokong orang yang salatnya tidak sah, menyokong orang yang salatnya tidak terima. Berarti ta'awanu 'alal itsmi, bertolongan dalam berbuat dosa. Tak mau apa biar ni kau masalah salat. Tak mau dah. Itu kareh pak kalau masalah salat. Ambo dulu pernah mana namanya? Mesti kareh jadi. Nak berajanya jadi imam. Tak, imam pun tak boleh beraja aja. Kalau beraja di imam, jangan di salat. Di luar salat, praktik bersama. Praktik bersama-sama. Kumpulan dan lain-lain. Aja sampai pasti. Kalau dalam salat tidak boleh beraja. Nyala orang batu-batu. Itulah ibadah. Kanlah ibadah kan? Bila beraja nu azan kan, jam beraja azan kau. Kalau beraja di luar waktu itu, atau gunanya didikan subuh. Tiba di anak-anak didikan subuh. Itu gunanya pelatihan imam, pelatihan khatib. Sebab ketika lah khatib, kau nak beraja lah. Ketika jadi imam kau tidak beraja lah. Ketika azan tidak beraja lah. Itulah ibadah. Ikan kadang sebagian orang kan ibu lulun ke beraja lah. Tidak salah gitu kecil orang. Cepat jangan sampai dibawa ke gelanggang dulu. Masa beraja baru membawa oto beraja kena rami. Lentak noto orang kau. Tiba di membawa oto kan? Tak mau dibawa ke gelanggang, jangan bawa ke gelanggang. Raja sampai pasir. Lah pasir kau, sudahlah nanda kita jadi imamnya lah pasir. Bisa. Karena ibadah bukan sampai meraja dan uji coba dan coba-coba. Jangan. Dah. Kalau nak betul, masalah tergantung sah tak sah kau. Diterima tak terima. Kalau memimpin biasalah. Memimpin masyarakat. Biarlah raja apa kita kau ada kebiasaannya memimpin Indonesia kan. Biarlah raja lah. Kau salat. Ya coba. Kau salat masalahnya. Salat ibadah kan. Dan masuk itu.
Cuman kadang-kadang tidak semua orang lo sadar bahasanya tidak mampu. Dia ingin. Dia mengaku lah banyak lo apa, le cuba-cubanya apa ayat lah dapat ini ayat agak sekian atau 1 juz. Hanya lah ingin tampil. Kita seringnya menyaksikan orang itu tentang bagaimana salat yang benar. Apakah lah tahu bananya fikih salat? Kan adalah fikih salatnya. Apakah lah tahunya fikih salat? Bagaimana syarat sah jadi imam? Tapi dia adalah lama apa-apa Quran hanya ingin mencuba ke muka beliau aku. Tak boleh lah. Karena imam tu boleh semua orang. Imam tu dipilih, imam tu diangkat. Tak ancak soro saja. Kanlah ada ketentuan siapa nak jadi imam. Akra'uhum ku pun berbeza ulama. Ada yang mengecekkan yang paling banyak apa, ada yang mengecekkan paling paham dengan apa yang dia apa. Paling menguasai tentang Al-Quran. Banyak, itu sahaja berbeza pendapat ulama. Itu yang harus diperhatikan. Cuman yang cakap aja, kadang-kadang pengurus kok dimalah pengurusnya. Kadang-kadang itu kurang diperhatiannya. Ini kadang-kadang asik membangun saja kan. Kurang diperhatikan atau nak mau usulan orang. Atau lain-lain penyebab. Tanggung jawab pertama itu pengurus sebutnya kan diamanahi untuk memakmun menjadi takmir masjid. Kita balik lihat. Dalam penjelasan syarah Sunan Abu Daud namanya Aunul Ma'bud disebutkan kalau orang tu pantas layak jadi imam. Pantas layak jadi imam. Lalu dibenci ionya. Kembalilah celaan kau tertuju kepada si pembenci. Kau ada masalah kau? Tanda ada masalah. Pajalah. Sudahlah rancak, gagah, suara pun. Tapi kau terpikir orang ni nyo barasiah, nyo pasiah, alim, warancak, kopi teleng, kopi berisi, mukanya kan? Ada orang tak benci, nam benci, kau yang salah, nyo yang berdosa. Itu kebenciannya bukan dasar agama oleh, bukan lantaran syariat, tapi masalah pribadi barangkali, atau memang hati orang kau busuk. Orang hati orang busuk kau nanti dia siasa nang kemuko sakit ni hati isuruh tu kemuko namanya itu penyakitnya. Kita ada jumpa orang terkait itu barangkali pernah lo jumpa orang tu siasa dosa di no. Oh cacatnya celanya kurang liam buang ku kemuko ada nak bisa ada je no. Celah lain. Nak malanya kan. Itu memahami ayat yang hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Ada 3 versinya Ibnu Khuzaimah, sahih hadisnya. Itu bawa Pak Negeri. Ini payah Pak. Salasatun ada 3 la yaqbalullah. La yang tidak akan menerima Allah minhum dari mereka ko salatun. Iko namanya salatun ko nakirah satu salat pun. Salasatun ada 3 orang lah la yaqbalu yang tidak akan menerima Allah daripada mereka ko salatun satu salat. Wala tas'adu sa'ida yas'adu tas'adu dan tidak akan naik terangkat ke langit, artinya tidak akan bisa dibawa ke atas dilaporkan ke langit.
wala tujawizu ru'usahum, dan tidak akan melewati kepala mereka. 3 maha. Tidak terima, tidak naik. Salat tu tidak bisa melewati kepala mereka. Yang pertama tadi, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami suatu kaum yang mereka benci. Sia saja nama kaji kah bagi kami nan suko jadi imam, nan candu jadi imam, nan tagia jadi imam. Ranu-ranu lah dulu. Apakah kita lah patut, pantas, layak jadi imam atau tidak? Jangan cocoh-cocoh hisen ke muka. Termasuk yang mangkik, termasuk yang mendorong-dorong. Ada yang mendorong-dorong tu. Buka Ustaz. Bu. Pernah kejadiannya. Ibu kaknya kerai aku yo. Belakang nak ke rumah ke bilik. Buya lah jadi imam buya. Talagaknya kami biar jadi imam. Nah, entah tak siapa orangnya. Nyalon tentu buya aku bisa jadi imam lah. Bisa tak pasti suaranya. Atau nyot makhrajnya lun. Kalau mengaji sentiang ilmu dalam, tapi lun tentu lah bisa alim. Dan menyuruh jadi imam kau ndak orang lakang loh. Boleh kerai. Taraga wa suruh buya, bawa salah buya aku lang. Yang menyuruh yang berwenang. Siapa yang berwenang? Takmir masjid. DKM, Dewan Kemakmuran Masjid DKM. Dewan namanya pengurus. Itu pun tidak sembarang di pengurus harus mendengar, menyimak dulu siapa orang alim, siapa ustaz yang bisa diajak. Ini mentang-mentang, bukan penceramah, bukan ulama penceramah. Penceramah, pandai mengaji, pandai dakwah, bata bali, kian kabari. Tentu layak jadi imam lah. Tentu pas jadi imam lah. Kenapa? Ya bisa jadi kita di samping suara co pariu abalah misalnya, atau makhrajnya tidak pas, kan? Di samping kok lidah ke lah, itulah badasuih men sadalanya. Ansah sin men sadalanya, sa men sadalanya. Jadi ndak kurangi do. Jamaahku menyuruh-nyuruh orang jadi Ustaz. Apalagi ustaz kau pendatang. Inyo pendatang, inyo ndak tahu keadaan jamaah. Biasonyo panjangkah, pendekkah kan? Kare-kare bismillah kah atau lambe-lambe kah? Sesudah salat seketu apakah di komando apa ndak tahu dah situasi. Lalu beliau sudah ke muka. Nan sudah ke muka. Amuah lo asikolah masalah si amuah lo. No guru awak, ustaz awak, buya awak. Kok guru kami kau mah? Masalah jadi imam kau ndak guru kami tu. Masalahnya lah pantas atau bagaimana? Apalagi di masjid itu ada imam tepatan. Tahu imam tepatan? Imam lah resmi lah diangkat, ndak boleh satu pun jadi imam. Kecuali nyonan menyuruh. Sebab nyonan diangkat. Kebetulan kadang-kadang kami ko nama wasuan jamaah lahnya. Nan imam sabananya yang ala kumukola wa. Itu namanya biduni adab. Tahu biduni adab? Kurang adabnya. Tidak boleh seseorang mengimami jamaah lain kalau imamnya ada. Tidak boleh.
Contoh, si A datang ke satu tempat, imam orang lah do, imamnya imam lah diangkat resmi lah. Tiba-tiba nya datang, kecil biar-biaran kanati kayak ke ustaz kau, ustaz aku muka ustaz, dorong-dorong aku muka men ustaz kau guru kau. Jadi imam nalado bagaimana? Angku deta namanya ibu. Kudeta namanya ibu. Tak boleh tu, tak boleh lah. Orang lah diangkat, because tiba orang langsung nyelonong. Macam ni buat kaya tu. Sebenarnya, yang suruh-suruh orang jadi imam tu secaranya. Jangan buka-buka je kerai. Kak gerai itu. Biarlah. Sebab urusan yang jadi imamku bukan urusan awak. Kalau lah ada imamnya, lah ditunjuk, lah diangkat resmi, imamnya lah terpilih loh. Tidak boleh awak membasuh-basuh orang. Sebab HI, ini sopir. Datang sopir baru, suruh saya gantian sopir sekali. Itu tak rasa sopir. Tiba-tiba tu yalah supir kita angkat. Etika tidak baik. Tidak baik. Kecuali imam tepatan itu batu-batu menyuruh. Biarlah kamu kau biar ustaz. Tadi lah, ambo nak pede lu mau jadi imam lah kecil. Imam biasa mukolah. Tak mau no. Didorong. Lawa kuampir, anyo harus menghargai orang lo. Di mukanya. Baru pas. Itu pun kalau memang layak pantasnya jadi imam. Loh. Jadi buka-buka yuk keren tak? Aku kejadian tempat kami kok. Tapi ini boleh cerita kurang. Sudah sembahyang. Ibu kok kerainya mana kok? Buka nu kerai. Biar berdoa lah biar. Langsung tak sembahyang kami selama kok. Rupanya imamnya tidak ada berdoa sama sudah sembahyang. Tidak ada berzikir-zikir ya. Langsung pesong maduk kanan tu zikir sudah. Di singkotnya kerai. Kiranya buyanya ke situ ngaji. Buya lah jadi imam. Langsung nak sembahyang kami selama kok. Gitu. Yo ndak ada berzikir-zikir, ndak ada berdoa bagai. Kalah ndak jaleh nama sembahyang nama doa ko ha. Rasul ndak sembahyang selama kok gara-gara kaji. Hanyalah masalah imam noko kiranya ndak memimpin doa zikir. Kan tak ada hubungan salat tu dah. Tak ada hubungan salat tu. Salat lah selesai. Lah salam tu kan selesai salat. Jadi masalah kerai kacau je bukan kerai. Bajagong kepala. Di mana kau? Jadi Sinan. Di Sinan tempatnya. Kemana kaji orang nyimpangnya? Warajulun shalla ala janazatin. Seseorang nomor 2, dia memimpin salat jenazah. Lam yu'mar, tidak disuruh dia, dibasuhi tidak, langsung nyelonong ke muka. Lahir. Kau nak keluar hadis Nabi lah. Di kampung awak. Di tempat ambo pun kejadian. Langsung ke muka. Bapak, ibu, salat jenazah kau caranya, kau caranya. Itu langsung saja jadi imam. Tanpa dibasuhi orang, tanpa disuruh. Itu biasanya orang hobi tampil, hobi kemuka, hobi memimpin. Tak ada gigi tracknya dah. Tak diterima salatnya dah? Tidak naik? Tidak melewati kepala? Tidak.
seseorang yang tampil ke muka mengimami salat jenazah, ndak do nama basoi, menyuruh pun ndak. Kecuali nyolah imam biasa, imam tepatan. Dibawa jenazah ke masjid. Nyo imam di masjid itu. Nyo yang paling patut jadi imam. Ndak walinya doh. Cuman pendapat mazhab mengatakan yang paling layak jadi imam ko wali. Bapak, anak, atau kakek, atau paman, atau anak paman. Itu pun kalau pandai. Itu ke pendapat mazhab yang patut menjadi imam ko wali terdekat. Itu pendapat ndak Nabi dulu, pendapat. Di zaman Nabi yang jadi imam salat jenazah Nabi. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Sampai kini di Makkah, di Madinah, kalau mati salah seorang anggota keluarga kan anak ini cari orang dah. Enggak. Mana anak namanya orang? Bawa orang mai ke muka. Salah. Memang itu sebab imam nala diangkat, imam resmi lebih tahu, lebih mengerti daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada kakeknya, daripada pamannya, daripada sepupunya. Bah? Jadi kalau diangkat orang, dibawa orang jenazah ke masjid, kamu salah. Sebenarnya kalau langsung seimam masjid jadi imam, tidak salah ya. Sebabnya disuruh, ini memang pantas menjadi imam. Tidak, kau lah ilu cik kau. Anu memang menyelonong ke muka. Imam masjid tidak dibasoi, tidak langsung main ke muka. Saya ada nu de urang ni orang. Adiknya orang ke mukanya, tidak diterima salatnya, tidak naik salatnya, tidak melewati kepala. Kan bari ancaman. Mudah-mudahan sampai ke jiwa kepada orang nanti keiko. Sebab kalau harus tahu orang kau. Kalau kebetulan suami wak sampai sampai kau kalau rumah. Jauh memangnya udah lah yo. Tak sah ke salat udah terus. Melawan kau masuk nako kau sini kau. Enggak lawan tu dah. Di penggudung lu senjata kau dako je kan? Enggak. Wa mraatun dan wanita, perempuan, istri yang da'aha. Da'a mengajak, da'a memanggil, da'a menyeru, mengajak akan si perempuan itu zaujuha, suaminya, minal laili, pada malam hari, fa'abad. Nah, siko jawabannya abad tu enggan, nak namuahnya tolaknya. Fa'abad alaih, maka dia enggan atas ajakannya suami itu, tanpa alasan, sakit tidak, pokoknya alasan yang benar lah, alasan yang bisa masuk akal, alasan syai'nya datang bulan tak, yang datang bulan datang bintang sih tak gitu. Abad, enggan, malas, dan segala macam. Salatnya bukan tak terima salat. Aku yang kadang-kadang tanpa disadari oleh istri atau pasangan-pasangan, lantaran ndak paham atau ndak berilmu atau ndak mengerti atau ndak diterangkan. Tentu sang suami juga tidak boleh semena-mena, otoriter, berlantas dengan kadang-kadang suami senjata no pacik tarui. Durako kau masuk neraka kau. Aku nak boleh masuk surga. Itu baik ayat mana senjata namanya. Hendaklah begitu. Allah kan tak seperti itu. Allah kan maha adil. Allah maha bijaksana. Allah bijaksana. Seorang suami yang baik, suami yang bijak, dia mengerti situasi dan keadaan istrinya.
Tu makanya ulang lah balik suami cari banana lah. Nan apa yang bijak. Nabi itu kau tidak serancak yang hilang lebih kau kan. Suami yang paham dia tidak akan tahu dia situasi. Istrinya sakit, istrinya sangat lelah. Lelah di siang hari lelah, tidak ada belum istirahat. Itu suaminya kan harus mengerti. Tapi seorang suami istri yang paham pun betul loh. Dia paham karakter suaminya, tidak ingin lelah-lelah. Jam sekian lah berhenti, jam 5, jam 4 lah berhentinya kerja. Dia tidak ingin suaminya kecewa. Ini harus saling pengertian. Harus jalan itu. Kalau tidak, marah dia, murka dia, ya malaikat satu murka kan. Itu haknya atas istri. Abad itu kan aba itu kan enggan itu kan namu. Aba dicarinya 1002 alasan. Bukan 1001, 1002 alasan. Abad. Abaradu. Lah sekian kan? Yang berikutnya asyaddun nasi azaban. Asyaddu sesangat-sangat, sehebat-hebat, sedahsyat-dahsyat manusia azabnya nanti di hari kiamat isnan dua. Imratun seorang istri, seorang perempuan yang asa durhaka bangkang. Asa bangkang durhaka kepada suaminya. Wa imamu qaumin, imam satu kaum, sementara kaum itu benci kepadanya. Yang pertama dulu Asad. Kau minta maaf ibu. Ibu dulu, bapak nak. Kau hari apa ini? Hari nasional bapak. Dari ibu hari bapak nasional. Sekali kau. Kalau seorang ibu secara tidak langsung mendukung, mendeking, memuja atau mempengaruhi anaknya sehingga anaknya durhaka kepada suaminya, ibu itu bekerjasama dalam menjerumuskan anaknya kepada azab yang sangat besar. Jangan pengaruhi anak untuk durhaka kepada suaminya, apalagi dihasut. Justru seorang ibu menyuruh anaknya taat kepada suamimu. Karena sering terjadi mempengaruhi, menghasut supaya anaknya kau melawan ke suami. Suami kau alah kini tu. Makanya tidak baik seorang ibu atau seorang anak tinggal dengan anaknya yang sudah bersuami. Tidak baik. Karena anak merasa ada pembela. Anak perempuan merasa ada yang akan mendekingnya, mengadunya ke maknya. Maknya pemirang. Apalagi si anak dan si menantu tinggal di rumah ibu mertua. Lebih parah lagi. Si istri ada tempat bersandar. Ada apaknya, ada dan sanaknya, ada kakaknya, ada amaknya, ada neneknya. Laswaronya. Si komen lalu, si komen lalu, dia lalu surang. Apakah? Halo, tu tandang miang. Si komen lalu, biar melaga suami kau tu surang lalu. Kau baganyi melan. Nak awak salah salahnya belum.
Itu karena ya tu, Bu. Anak wah disalah-salahnya. Kena kan bela anak. Ini suaminya. Jadi andaikan anak kita, menantu kita tinggal rumah wak, anak gadis wak, tetapnya harus mengabdi ke suaminya. Tiba panggilan suaminya, suami pulang. Diimbaunya bininya. Udah kau pulang, cepat. Begitu semestinya. Selesai dulu. Kalau suami itu, jangan begitu. Berarti dia menyuruh anaknya tidak taat suami. Tanpa kita sadari, kadang bisa terjadi seperti itu. Secara tidak langsung, orang tua sudah menjerumuskan anaknya menerima azab secara tidak langsung. Jadi sebaiknya kalau anak tinggal jawab, tetap ke anak itu perintahkan ketaatan terbesarnya kepada suaminya. Apalagi suaminya di rumah atau suaminya pulang, jangan disuruh jauh. Mengai suruh dapur atau mangko atau begini atau mantun. Suaminya baru pulang tanya di suaminya, "Kama sanu mak ceko mak suruh anu." Ini jam suaminya pulang jam 4:30. Awak suruh nyapai tanpa minta izin. Yo anak wak bilo dulunya anak wak kini menjadi bini orangnya. Nah, mantun mana tu? Ndak mantun mana yo mana bantun. Ndak mantun mana yo bantun sebenarnya tu. Ndak boleh suruh-suruh, naknya harus minta izin kah? Ndak boleh. Berbicara ke sana. Orang cek kau dah apa ibelah. Tak boleh. Melaporlah dulu kita yang ke udah kau. Ini parak. Salam dah. Melapor ininya. Dah. Wah pai mantan nama sebentar di manga meli ketupek. Boleh gitu. Apa ilah tu? Pai kalau ketupek melilah kita. Wah suruh amak mantan ke Pagamaru. Udah rumah 3 hari kodi. Tidak bisa tu. Ya. Jadi seorang amak kalau anak sudah dipersuamikan tidak berkuasa lagi kepada anak. Kau nak jangan persuamikan. Jangan dipersuamikan anak. Kalau ingin awak masih ingin mengana namanya kau? Ikut tali mengana mana? Mengendalikan. Kalau awak ikan mensetirnak jangan persuamian. Tuh, bebas merdeka. Masalahnya pajalah persuamian. Awak ingin jo mengendalikan. Tidak salah dia anak dia kalau tidak taat kepada awak. Sebabnya dituntut untuk taat kepada suami. Jadi bala tu mantu mana kamu? Kau tak mantu nak kamu memang itu aturan kamu tu. Kamu tu. Dan seterusnya. Itu muka cakap ulang saya bersuami balik supaya bisa dilaksanakan. Artinya adalah bacarai. Adalah suami, adalah meninggal. Asadu azaban. Azab yang paling dahsyat kepada manusia antara lain kepada 2 jenis manusia. Orang menjadi imam tapi orang yang tidak suka, istri yang bangkang durhaka kepada suami. Kemudian dalam hadis berikutnya diriwayatkan daripada Talhah bin Ubaidillah. Si Talhah ko salah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Ketika Nabi wafat, para sahabat kan sudah banyak berpencar. Ketika Nabi hidup, para sahabat masih banyak di Madinah. Tapi ketika para Nabi sudah wafat, mereka sudah, bahkan salah seorang sahabat tidak mau ke Madinah. Bilal bin Rabah
Setelah Nabi wafat, tak muah-muah ke Madinahnya, pergi jauh-jauh. Alasannya, kalau nya Madinahnya tak bisa nya tahan. Habis tangi, jadinya pergi habis-habisnya. Tak ke Madinah je. Tinggalnya Madinah. Itu sahabat. Suatu kali berkunjung dalam Telaga Bana, berkunjung ke Madinah setelah bertahun-tahun. Kemudian cucu Nabi Hasan ya, meminta beliau azan. Dia nak mau azan. Sepeninggal Rasulullah, Bilal nak azan-azan lah. Nak azan-azan lah. Siasanya nak menyuruh, tak mau azan. Sebab terkena dia Rasul. Amo baca kisah tu menangis tu jadinya. Rasul, tapi nak minta aku cucu Rasulullah. Kau nak engkau nak minta, mau nak azan-azan. Tapi dia engkau nak minta azan lah Madinah. Takana orang sama Rasulullah SAW. Bima nangis lah orang gitu. Terkenal kini ko masih Bilal di Madinah. Kalau kita kapai ke keluar menuju Kuba, itu nampak sebelah kiri Masjid Bilal. Sahabat-sahabat umumnya setelah Nabi meninggal, umumnya mereka berpencar meninggalkan Madinah. Ada yang tak tahan di Madinah, pergi. Salah satunya Talhah. Di suatu tampaknya mengimami satu jamaah. Setelah salat tekan adanya. Sebabnya ndak imam di situ dah. Dia datang. Lalu setelah salat mengeceknya ke jamaah. Tadi yang mau sebelum salat lupa bertanya. Itu intinya, apakah kalian senang jika aku yang jadi imam tadi? Sebenarnya aku mau tanya tadi sebelum salat. Tapi kini tekanan kamu. Apakah kalian suka tadi yang mau jadi imam? Jawapan para orang-orang, sukalah. Masa kami tak suka? Engkau kan sahabat Nabi, orang dakik Nabi, pembelaan Nabi, sukalah. Masalahnya kuah. Kamu pernah mendengar Nabi bersabda, ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihun lam tujawiz salatuhu uzunai. Sia saja yang mengimami suatu kaum sementara kaum tu ndak suka ianya, ndak senang, benci kepadanya, salatnya ndak melewati telinganya dah. Takana dia mau hadis ko atau mengko mengkeceng ke kalian. Kalau mau imam tadi le suka. Jadi kalau ndak suka berarti ingin salat balik. Ni takut salatnya ndak. Maka kau menjadi hati-hati. Terutama kami laki-laki ko. Kami laki-laki jangan nyoh-nyoh himen ke muka jadi imam. Kau kami laki-laki wa. Apalagi sampai orang. Awak pendatang, awak tiba, jangan rasa pintar awak. Walaupun hanya bujang. Ni tunjuk biar jadi imam. Kalau salah kau dipelokan. Tak boleh ke muka. Kenapa? Takutlah mereka orang tak suka ya Pak. Orang lebih suka sianu jadi imam. Sebab itu imamlah tepatan. Awak ingin juga jadi imam, jangan. Tidak diterima salat. Itulah yang menyebabkan Talhah tadi mengecek kepada orang yang diimaminya tadi yang lupa. Sebenarnya tadi mau kecek engkau sebelum salat nak tekan. Lai suka kalian mau jadi imam. Lailah gitu kan. Masalah ni kuah. Nan nambo takwian kuah. Sia nang mengimami satu kaum tapi kaum tu tak suka, benci. Sebenarnya tak perlu tak itu benar lah doh. Tapi kau sahabat juga. Sekecil apapun salahnya, sahabat kau pasti ingin memperbaikinya. Tak suka kan bukan tak suka saja, tapi tak suka lantaran
bukan keduniawian, lantaran kekurangan agamanya, kurang alimnya. Kalau sahabat Nabi kanlah alim sebenarnya, cuma tetap ketar-ketir dan was-was, jangan-jangan kok tamasuknya yang tidak disukai. Begitunya hati-hati para sahabat. Sahabat, iko menjadi pedoman dan pelajaran berharga di kita. Lebih-lebih kita nan di surau, nan menjadi maah. Ndak ba'a kita, ndak ba'a kita ko doh ndak satu menyorong-nyorong orang ke muka jadi imam. Ndak ba'a ndak satu. Tanang men di belakang. Kok guru wak dari malah datang tanang men lah. Namedo kalau imamnya biasa ko, imam tepatan itu tunjuk kok paranyuak lebih ko. Sudah tu nak mau jadi imam lai. Guru wak sekolah painya. Guru wak sekolah pai. Ane imam biasa merasa tersinggung begininya. Sudah guru amat tu jadi imamnya banyak. Aku kira-kira kajiwa. Sapagi gini dek si malu tibolis nang kajiwa. Kemudian sebelum ditutup, kita berdoa kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga, dilindungi daripada segala musibah dan bencana. Lebih-lebih Gunung Merapi kuhua. Ndak batuk lah kuhua. Dan anak-anak muda kita yang mendaki ke patang mudah-mudahan selamat semua. Amin. Walaupunlah kanai lahar. Kemudian hati-hati kita. Jangan kita merasa aman-aman saja. Lebih-lebih di zaman kini jangan suku-suku malapian anak-anak pai-pai. Sebab anak-anak pai inyo sama inyo laki-laki produksi. Kok terjadi apa-apa kok berarti inyo pai sedang melakukan maksiat matinya. Itu harus hati-hati. Yalah, semoga berfaedah. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.